Kang Bro, IWB saat ini ada di kantor pusat Kawasaki Abdul Muiz. Dan tahu nggak sampean, IWB mendapatkan undangan dari Kawasaki kemarin ya. Jadi undangannya adalah mereka meluncurkan produk baru tanggal 9 ini. Sama nggak tahu kan? Jadi sampean pantengin, IWB sekarang akan ngoprek-ngoprek di sini, menganalisa kira-kira motor apa yang akan diluncurkan oleh Kawasaki. Apakah Ninja, ZX4R, atau yang lainnya? Kita akan ngoprek setelah ini, Cak. Saat ini ada di Kawasaki Abdul Muiz, Cak, ya. WB khusus hari ini datang ke lokasi karena WB ingin menyelidiki, Cak. Sebab WB kan mendapatkan undangan dari Kawasaki bahwa mereka akan meluncurkan produk baru tanggal 9 nanti sekitar jam 11. Jadi kalau kita lihat besok lusa, Kang Mas. Jadi ini adalah surat official yang diberikan oleh Kawasaki Indonesia masuk ke email IWB, dan saat ini IWB juga sudah ada di sini di base campnya, sedikit mencari bocoran, Kang Mas, ya. Terawangan-terawangan gitu, Cak. Kira-kira motor apa yang akan dirilis oleh mereka. Nah, ngomong-ngomong ini tempatnya enak banget ya, Kawasaki Abdul Muiz nih. Kita lihat di sini, Cak. Jadi aparel-aparelnya lengkap banget ya, dari baju-bajunya ya. Dan nih, Cak, sebelum kita melangkah yang terawangan, ingin nunjukin ke sampean nih mengenai apa yang ada di sini dulu nih. Ini aparelnya 200.000 ya kaosnya. Cakep juga nih warnanya. Hijau, memang warna hijau tuh auranya mantep ya. Nah, di sini yang Kawasaki Heavy Industry-nya yang M ini hitam, cakep nih hitam. Lebih suka yang hitam sih, lebih garang gitu ya. Ini model Polo, Cak. Ini lihat nih lengannya tuh kayak gitu ya. Jadi ada lambang Heavy Industry Kawasaki, ada lambang juga logo Kawasaki original apparel. Belakangnya hanya tulis Kawasaki, tertulis Kawasaki. Di sini bahkan ada jaket anak kecil juga nih Kawasaki, tuh lihat ya, lengkap juga ya di sini ya. Ternyata baru tahu nih Kawasaki punya apparel yang lucu-lucu. Ini ZX25R tulisannya dan ada logo Kawasaki. Nih lihat nih, tuh. Ya harganya nggak terlihat di sini berapa. Lalu kalau kita lihat ada jaket pula ya, jaket kulit Kawasaki aksesoris, genuine apparel. Nah lihat nih, Cak. Tuh, wih keren jaketnya, Kang Mas. Tapi kalau IWB nggak cukup nih, buncit perutnya. Sampainya langsing-langsing ganteng masih pakai ini nih. Harganya piro ya? Bentar. Diklentek harganya, Cak. Nggak ngerti nih WB nih. Nggak tahu nih, harganya nggak tahu ya WB. Kalau kulit gini biasanya mahal sih. Oh, di sini yang model Polo ya, untuk yang trail ini cakep nih juga, hijau sama hitam. Ada tulisan Kawasaki, di sini juga Kawasaki. Harganya diklentek nih, nggak tahu WB. Nah, kayak gini, Cak. Cakep sih. Belakangnya kayak apa nih, coba kita lihat. Tulisannya Kawasaki. Tuh, ada tulisan Kawasaki dan tarikan putih. Keren sih. Nah, ini yang Taichi. Taichi di WB pada saat beli Ninja dulu dapet ini nih, jaket Taichi Kawasaki. Nah, dan juga di sini yang paling mantap adalah Taichi punya Kawasaki. Ada protektor di sini, Cak. Innovate Technology Kawasaki. Ada tulisan 60 di sini. Juga ada protektor di sini, pundak, soldier, sama sini ya bagian lengannya. Belakangnya apa nih? Kawasaki Taichi. Nah, kayak gini, Cak.
boneka-boneka 67 ribuan. Kalau kita lihat di bagian sini, oh ini juga ada tas-tas. Mantep ya tasnya, cakep ini, waterproof punya. Harganya orang nok, Cak. Nggak dipampang di sini, ini produksi Taichi punya. Tuh, Taichi juga. Wow, ini kalau sampean pakai ini pasti gagah nih, pakai Ninja, pakai ini. Hujan nggak usah khawatir, keren ini. Ya ada celana juga di situ, celana jeans. Dan kalau kita lihat di sini ada oli-olinya, Kawasaki genuine oil, semi sintetik. Ada coolant, ada 4T power, fully sintetik. Olinya unik banget nih ya, bungkusnya ya. Ini bungkusnya lagi ya, kemasannya maksudnya. Cakep, 1040 SN. Oh, I see Idemitsu yang buat, Cak, ternyata. Tekno Indonesia. Ya, lihat nih. Idemitsu Manufacturer. Nah, ini juga nih. Ini diproduksi oleh, oh ini Shell. Oh, beda-beda, Cak, ternyata. Lihat nih. Yang produksi adalah Shell. Kawasaki Genuine Oil 4T. Ya, ini untuk yang full sintetik. Ya, oli-oli dari Kawasaki. Ini yang dia semi sintetik yang hijau, lebih murah ini pasti. Dan sampai harus tahu, Cak, ya. Ini sekali lagi, kalau sampai memiliki motor tuh harus melihat size-nya ya. Jadi size-nya yang penting ini 1040. Jadi semakin dia turun yang belakangnya ini, biasanya akan semakin encer olinya. Nah, rata-rata kalau motor Honda itu belakangnya 30, Cak. Jadi memang lebih encer. Jadi kalau sama kasih yang 40 bisa lebih halus engine-nya, tapi biasanya lebih berat tarikan. Jadi semua disesuaikan dengan kerapatan ya, tingkat toleransi dari komponen-komponen motornya. Kalau Ninja rata-rata 10W40 SL. Nah, lalu ini semi sintetik juga 2 tak ya, sama punya Ninja RR ya, murah meriah. Ternyata masih ada olinya. 45.000 harganya, genuine oil. Nah, di sini ada helm-helm juga Kawasaki. Helm-helm Kawasaki original aksesorisnya. Tuh lihat nih. Nah, oke. Nah, di sini juga ada stang-stang motor. Wah, kita jadi ngoprek dealer nih jadinya nih. Aksesoris, genuine aksesoris. Oke. Nah, jadi sebenarnya Ibu sudah pernah ya bahas buat sampean semuanya di sini juga tentang apa yang ada di dalam sini. Oh ya, ini ada yang cakep juga nih, ada gelas ya. Gelas-gelas nih. Nih. Tuh lihat nih. Ada gelas Kawasaki, Bibi punya nih gelas Kawasaki. Nah, itu juga ada gantungan kunci, topi Ninja. Bahkan juga ada apa namanya? Ini dia, sepatu-sepatu. Kalau motor nggak usah Bibi bahas ya buat sampean ya, karena kan udah pernah nih Bibi post ke sampean nih tentang motor. Wih, W800 gila, engine-nya gede banget ya. Biasa lihat W175, lihat ini kayak kebo banget ini. Jadi ada 2 knalpot kiri kanan, galak banget ya bentuknya. W800. Nah, Cak, jadi WP kan mendapatkan undangan dari Kawasaki, Cak, bahwa mereka meluncurkan produk baru tanggal 9. Sama catet, Cak, tanggal 9 Kang Mas. Jadi besok lusa ini Kawasaki akan meluncurkan produk baru dan undangan sudah masuk ke newsroom Iwan Banaran. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kira-kira produk apa yang akan diluncurkan oleh Kawasaki. Nah, ini memang tidak mudah, Kang Mas ya, karena memang banyak sekali selentingan-selentingan. Dan kalau kita lihat banyak rumor yang berdatangan, bahkan dari Jepang pula rumor-rumor juga datang bahwa Kawasaki itu kan sudah mempersiapkan Ninja ZX4R. Jadi ini adalah generasi yang dikatakan sebagai generasi displacement yang lebih besar. Jadi kan ada R25, ada juga R3. Sementara kalau yang ZX25R itu nanti akan ada ZX4R. Konon informasinya ya di sana di Jepangnya, untuk yang ZX4R itu untuk market di Eropa, market Jepang pula. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang betul demikian? Apakah memang indikasinya hari besok nanti lusa Kawasaki Indonesia meluncurkan yang ZX4R? Nah, di Kang Mas IWB sempat ya kita otak-atik ya, dan memang tidak ada setitik petunjuk mengenai ZX4R. Kalau untuk ZX4R ini tidak tertutup sama sekali bahwa akan ada itu, tapi apakah besok nanti ataukah mungkin tahun depan tidak ada keterangan. Tapi yang jelas Kang Mas ya, kalau sampai nanya mengenai itu, IWP memiliki beberapa prediksi dan terawangan.
Yang pertama adalah, mungkinkah ada generasi facelift dari Versys 250? Nah, Saman pasti tahu nih Versys 250. Dan sebuah generasi yang menurut IWB paling enak. Ini motor enak banget dipakainya. Ini motor jos tenan, halus banget. Ya, tapi kita nggak bisa pungkiri umurnya memang sudah cukup lama ya. Jadi umurnya sudah cukup untuk waktu facelift. Dan dari kacamata pribadi memang banyak yang mengatakan ya teman-teman, dari kacamata pribadi termasuk teman-teman itu berharap lampunya itu bisa direvisi. Nah, walaupun sebenarnya semuanya selera ya, tapi kan kalau sampai nanya mengenai motornya tuh enak banget, engine-nya halus, stabil, handlingnya mantap. Apakah ini nanti yang akan diluncurkan oleh Kawasaki Indonesia? Ini akan menjadi opsi pertama, ya, jadi terawangan kita, bidikan pertama. Oke. Yang kedua adalah, mungkinkah akan ada Ninja 2 tak ribbon? Sampean ngarep banget sih, Cak. Dan tenan sampean itu kalau ngomongin Ninja 2 tak selalu kenapa sih langsung ngiler ngecas gitu, kenapa? Karena IWB tahu ya, IWB tahu bahwa memang Ninja 2 tak adalah sebuah motor yang luar biasa legendaris dan favorit. Dan juga yang meminta ya, IWB menyampaikan ke Kawasaki Motor Indonesia supaya mereka meluncurkan kembali yang 2 tak, Ninja 150 2 tak. Nah, sebenarnya Cak, IWB sudah menyampaikan pula undang-undang sampean ke Kawasaki langsung. Jadi IWB itu kalau ketemu pejabat tinggi suatu pabrikan pasti menyampaikan ya, akan diusahakan menyampaikan sebuah informasi atau masukan buat pabrikan. Tapi sampean harus tahu, Cak, semuanya itu adalah terkendala dari regulasi. Nih, kita lihat nih yang 2 tak. Nah, ya kan, ini dia sang legendaris Ninja. Ini kalau ada barunya pasti sampai ngiler kan. Sayang sekali udah nggak ada barunya, jadi semuanya yang ada di luar second tuh kayak gini nih. Ya, ini motor yang sangat ringan, motor yang memang power to weight rasionya mantap, power to weight rasionya jos gandos. Jadi kalau sama menggunakan motor ini pasti nggak merasakan berat, karena memang secara bobot sangat ringan tapi powernya besar. Dan untuk menjabanin 150cc 2 tak ini dibutuhkan motor 250cc. Itu yang saat ini menjadi kekuatan dari 2 tak. Dan kalau sama nanya ke IWB, apakah mungkin Kawasaki meluncurkan Ninja 2 tak? Jawabannya tidak mungkin, Kang Mas. Karena IWB juga sudah sharing-sharing sama pejabat tinggi Kawasaki bahwa semuanya terbentur regulasi emisi gas buang. Jadi itu yang menjadi kendala utama. Jadi jangan berharap ada Ninja 150 Reborn. Sebenarnya itu Orano, Kang Mas ya. Orano. Orano handphonenya nyapa yuk ini. Oke, nah itu. Nah, yang ketiga adalah, mungkinkah lusa itu akan ada peluncuran produk yang lain, new, all new, seperti Matic misalnya? Apakah mungkin seri J yang akan diluncurkan oleh Kawasaki Indonesia? Cak, IWB sudah share ke sampean semuanya. Apapun tetap terbuka terjadi. Tapi kalau mengenai Matic, IWB pribadi sangat pesimis. Kenapa? Soalnya Kawasaki itu punya filosofi bahwa mereka nggak akan meluncurkan Matic, dan juga secara development membutuhkan investasi yang sangat besar. Kawasaki tidak pernah memiliki engine untuk Matic, dan kesemananya mengenai J itu adalah Matic-nya kalau nggak salah kan punya SIM, Cak. Jadi sama jangan berharap itu. Coret saja, Cak. Jadi lusa itu sangat sedikit ya kemungkinan bahwa itu kan motor Matic. Terus apa kira-kira, Cak, IWB? Nah, dari kacamata pribadi, Kang Mas ya. Nah, ini lihat nih line up dari Kawasaki. Kacamata pribadi, IWB cukup yakin sebenarnya bahwa tren elektrik ini kan lagi kenceng ya. Apalagi ada teaser dari Amerika bahwa bisa jadi nanti akan ada motor listrik dari Kawasaki. Tapi apa itu kita nggak tahu ya, kita akan lihat saja nanti. Itu prediksi yang ketiga apa keempat ya, motor listrik. Apa bentuknya kita lihat saja nanti, dan mungkin bisa menjadi semacam bukan acuan sih, referensi di sini ya mungkin gambarnya, karena di Amerika sudah dirilis. Dan kalau sampai bertanya lagi, kira-kira apa lagi, Cak, IWB? Nah, ini dia. Ini kaki IWB di sini tuh langsung berhenti, Cak, kayak berhenti gitu gini. Sini tuh kayak berhenti. Kenapa ya? Kayak berhenti. Karena kenapa? Ya berhenti ada rasa-rasa apa ya? Berat itu di sini, Cak. Beratnya adalah nggak tahu ya. Ini kan cakep ya. Sama tahu kan ini cakep.
Cakep gak menurut sampean? Yang model seperti ini. Tapi bagaimana jika ada model yang lebih besar lagi? Pasti sampean akan ngiler kan? Ini jadi prediksi IWB, selama ini Kawasaki punya Supermoto ini yang versi 90cc. Bagaimana seandainya ada versi 250cc? Itu hanyalah wacana, bukan wacana apa, terawangan ya. Ya bisa saja terbuka, Cak. Karena kalau kita perhatikan ya, ini Supermoto kan versi dari KLX 150. Bener nggak? Engine-nya sama dan sebagainya. Dan lahirlah yang Supermoto. Jadi logis dong kalau kita membayangkan ya, jika kira-kira nanti dengan adanya yang 230 KLX ini tiba-tiba nongol yang Supermoto, kita nggak tahu, Cak. Ini kan hanya terawangan biasa nih Kang Mas, gitu. Salah bener orang ngerti. Dan juga IWB rasa memang diluncurkan motor ini 230 sudah waktunya sebenarnya untuk di facelift ulang. Nah, jadi pendapat pribadi IWB sangat terbuka sih. 230 nanti yang akan lahir dengan generasi paling baru dan paling fresh, dan bisa aja nanti ada varian Supermoto seperti yang 150cc. Itu ya, yang keempat atau kelima ya, pokoknya ngono, Cak. Dan kalau sampai nanya lagi, terus gimana dengan Ninja ZT4R? Ninja ZT4R itu sama coret dulu hari ini, karena memang kalau kita melihat indikasi ZT4R sangat minim untuk tahun ini. Ibu sudah share ke sampean semuanya, jadi jangan nanya lagi Kang Mas. Tapi yang jelas Ibu ingin share hari ini ya, hari ini. Oh ya, yang keenam mungkin nggak sih yang W175 akan direvisi ulang atau ada facelift? Kayaknya sih ini masih seger sih, Cak. Kayaknya nggak mungkin ya. Jadi BB katakan entah kenapa BB cukup yakin bahwa beberapa yang sudah BB mention sama semuanya tadi akurasinya oke banget sih sebenarnya. Ya sayang sekali sih di sini nggak ada yang mau memberikan ancer-ancer jelas ya. Semuanya masih dalam kondisi rahasia karena BB itu nggak sabar, Cak. Unit belum rilis tuh BB nggak sabar pengen bedah gitu loh karena lebih seru. Tapi yang jelas itu aja, Cak. Sampean pantengin saja ya video yang benaran nanti tanggal 9. Insya Allah IB akan di PRJ, dan karena peluncurannya nanti di PRJ sekitar jam 11 pagi. Insya Allah IB ke sana besok lusa tanggal 9. Jadi lusa ya, yang Juni ini ya. Jangan pantengin aja. Apakah dari beberapa analisa kita tadi ada yang akurat? Seperti contohnya Ninja 4R ya, ZT4R coret aja ya, karena agak sulit ya kita katakan sepertinya ya, karena masih kondisi seperti ini. Apalagi di Jepang juga masih belum ada beberapa konfirmasi yang jelas tentang itu. Lalu yang kedua, 2 tak lupakan, Cak. Ibu sudah sampaikan yang pasti, tapi memang Ninja 2 tak sepertinya nggak akan ada lagi. Bukan sepertinya lagi sih, memang nggak akan ada lagi karena regulasi emisi gas buang tidak memungkinkan. Dan yang keempat, mungkinkah akan ada versi facelift dari KLX 230 atau mungkin versi Supermoto? Bisa saja terjadi kalau kita lihat analisa dari Kawasaki. Dan mungkinkah jika memang nanti besok lusa itu adalah Z250 yang belum dirilis di Indonesia, ya semuanya terbuka sih, Cak. Karena memang saat ini Kawasaki Indonesia belum meluncurkan yang Z250 yang versi terbaru. Angkrek kok ikut jukang Mas ya ternyata. Jadi belum ada peluncuran, ya semuanya bisa terjadi aja. Tapi BBC serahkan sampai untuk mantengin aja. Ya, jadi beberapa analisa tahun IWB hari ini melaporkan langsung dari Kawasaki Abdul Muiz. Sampai pantengin tanggal 9, dan kita ketemu nanti pada video tanggal 9 nanti. Oke? Jadi kalau sama sendiri, Cak, kira-kira punya prediksi nggak? Ini kan ada undangan luncuran nih, invitation dari Kawasaki Indonesia ke Iwan Benaran. Tapi kita belum tahu apa produknya karena tidak disebutkan sama sekali. Kalau sama sendiri gimana kira-kira? Tebakan sampean apa? Produk yang akan dirilis oleh Kawasaki nanti, monggo sampean komen di sini. Dan kita akan buktikan nanti pada saat peluncuran. Itu aja informasi yang benaran. Dan seperti biasa, Cak, kalau semuanya suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lagi sama sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iskandos.